Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan penggiat pengadaan barang dan jasa, kita kembali lagi untuk berbicara tentang Peraturan Menteri PUPR nomor 14 tahun 2020, yang mana Peraturan Menteri PUPR nomor 14 tahun 2020 ini telah diterbitkan oleh Menteri PUPR pertanggal 15 Mei tahun 2020 ya, dan diundangkan pertanggal 18 Mei tahun 2020. Nah, oleh karena itu ya, setelah diundangkan maka seluruh penggiat PBJ wajib mentaati ini. Yang arti bahwa Permen PU sebelumnya, Permen PU nomor 7 tahun 2019 sudah dinyatakan tidak berlaku kembali. Saya akan mencoba menjelaskannya. Kenapa Peraturan Menteri PUPR nomor 14 tahun 2020 ini ya hadir ya. Pertama adalah tentang putusan MA ya, nomor 4P HUM tahun 2019 yang membatalkan pasal 21 ayat 3 di Peraturan Menteri PUPR nomor 7 tahun 2019 ya. Di situ ada segmentasi pemaketan yang mana sebelumnya usaha kecil ya sampai dengan 10 miliar, dan sekarang segmentasi itu berubah ya, untuk di paket pekerjaan konstruksi. Dan di dalam Permen PU nomor 14 tahun 2020 ini ya, juga akan membahas tentang pengadaan langsung, yang mana pengadaan langsung di Permen PU nomor 7 tahun 2019 tidak dibuatkan ya di dalam dokumen pemilihannya. Jadi untuk yang di Permen PU nomor 14 tahun 2020 telah hadir ya standar dokumen pemilihannya. Dan di dalam Perpres nomor 17 tahun 2019 ya, Permen 07 tahun 2019 belum mengatur pengadaan jasa konstruksi untuk percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat. Nah, di dalam Permen PU nomor 14 tahun 2020 hadir untuk membuat percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat. Nah, lingkup dari Permen PU nomor 14 tahun 2020 di sini ya, sebelumnya hanya berbicara tentang pengaturan di tingkat kementerian dan lembaga di Permen PU nomor 7 tahun 2019. Maka dari itu di Permen PU nomor 14 tahun 2020 ya, segala jenis pembiayaan yang dibiayai oleh APBD, pengadaan barang jasa melalui pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi ya, tidak lagi bahasanya berpedoman ya, tapi langsung termaktub di pasal 3 ayat 1 ya di Permen PU nomor 14 tahun 2020 ya. Jadi untuk yang APBN dan APBD ya, tujuannya ditujukan untuk yang APBN dan APBD ya. Pembiayaannya berasal dari APBN dan APBD. Nah, kalau di Permen PU nomor 7 tahun 2019 dulu APBD tidak diatur ya. Untuk yang di Permen PU nomor 14 sudah lugas diatur. Nah, untuk rekan-rekan yang telah melaksanakan seleksi ataupun tender ya sebelum tanggal 18 Mei tahun 2020 ya, maka masih dapat menggunakan evaluasi ataupun menggunakan dokumen pemilihan yang berdasarkan Permen PU nomor 7 tahun 2019. Tetapi bagi yang melaksanakan misalnya ada tender ulang ataupun seleksi ulang dan tender ataupun seleksi baru di atas dari tanggal 18 Mei tahun 2020, maka kita wajib melaksanakannya melalui Permen PU nomor 14 tahun 2020. Dan apabila ada pelaksanaan yang sudah berjalan ataupun berkontrak ya, maka tetap berpedoman kepada Permen PU nomor 7 tahun 2019. Apabila memang rekan-rekan penggiat PBJ ya sudah melaksanakan pelaksanaan pemilihan sebelum tanggal 18 ataupun berkontrak sebelum tanggal 18 Mei tahun 2020. Nah, kita membahas tentang segmentasi tadi. Di sini ada segmentasi untuk paket pekerjaan konstruksi ya.
Yang sebelumnya di Permen PU nomor 7 tahun 2019 segmentasi paket kecil sampai dengan 10 miliar. Nah, ini balik kembali di Permen PU nomor 14 tahun 2020 ya, menjadi sampai dengan 2,5 miliar saja. Jadi untuk paket pekerjaan konstruksi, apabila kita melihat nilai sampai dengan 2,5 miliar, maka segmentasinya kembali untuk ke paket usaha kecil. Dan di atas 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar masuk ke paket usaha menengah. Nah, kalau di Permen PU nomor 7 tahun 2019 kemarin ya, menengah di atas dari 10 sampai dengan 100 miliar. Dari 10 miliar sampai dengan 100 miliar itu adalah paket untuk usaha menengah. Dan usaha besar tentunya di atas dari 100 miliar untuk di Permen PU nomor 7 tahun 2019. Tetapi di Permen PU nomor 14 tahun 2020 ya, yang kegiatan untuk usaha besar ini di atas dari 50 miliar. Nah, ini juga dibatasi ya, tentunya segmentasi ini kembali kepada Perpres nomor 16 tahun 2018. Sedangkan untuk paket pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi konstruksi ya, nanti akan kita bahas juga ya. Untuk pengadaan langsung ya, kita melihat di Perpres 16 tahun 2018 untuk jasa konsultansi konstruksi ya, sampai dengan 100 juta. Nah, ini sama nih di Perpres 16 tahun 2018 ya, dengan jasa konsultansi konstruksi dan jasa konsultansi non konstruksi ya, sama. Nah, untuk di paket pekerjaan konstruksi maksimalnya sampai dengan 200 juta ya, masih sama juga ya. Untuk di jasa konsultansi non konstruksi dengan jasa konsultansi konstruksi itu sama, sampai dengan 100 itu paket pekerjaan konstruksi. Untuk barang itu sama juga sampai dengan 200 juta. Nah, tetapi di Perpres 17 tahun 2019 ya, untuk percepatan Papua dan Papua Barat ya, maksimal untuk kegiatan pengadaan langsung jasa konsultansi konstruksi maksimalnya 200 juta untuk di Papua dan Papua Barat ya. Kalau di pekerjaan konstruksi maksimalnya sampai dengan 1 miliar. Jadi memang ada kekhususan tersendiri untuk di Papua dan Papua Barat percepatannya ya. Kalau di luar dari Papua dan Papua Barat tetap berpedoman kepada Perpres 16 tahun 2018. Oke, saya rasa itu terlebih dahulu yang kita bahas tentang awalan ya terhadap Permen PU nomor 14 tahun 2020. Nanti akan kita kembangkan kembali ya pembahasan ini, selain dari batasan segmentasi ya, tentang percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat ya, tentang pengadaan langsung khusus untuk konsultansi konstruksi dan pekerjaan konstruksi ini. Bagi rekan-rekan penggiat PBJ yang akan menanyakan ataupun berdiskusi ya, silakan rekan-rekan penggiat PBJ untuk mengirim melalui email yang tertera di layar Anda, dapat Anda lihat ya, ataupun dapat menulis di kolom komentar ya untuk berdiskusi. Dan terima kasih kepada rekan-rekan penggiat PBJ yang berpartisipasi mengembangkan channel YouTube ini. Sekian dari saya, Rudi Sendra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.